Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Langsung saja, kita akan membedah sebuah teks kuno yang... tunggu dulu. Ini bukan sekedar catatan sejarah loh. Ini adalah teks dari Ulangan pasal 8, ayat 1-10, yang gaungnya masih sangat terasa sampai detik ini. Kita akan melihat kenapa berpegang teguh pada perintah Allah itu krusial banget buat kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, saya mau tanya satu hal yang mungkin agak sedikit mengusik zona nyaman Anda. Gini, coba jujur pada diri sendiri. Termasuk tipe orang percaya yang manakah Anda? Apakah iman itu mempengaruhi setiap detik keputusan Anda? Atau ya cuma muncul di saat-saat tertentu aja? Oke, mari kita selami hal ini. Berdasarkan teks yang kita pelajari, sebenarnya ada 3 tipe orang percaya. Pertama, mereka yang benar-benar berpegang penuh pada firman Allah di segala aspek kehidupannya. Kedua, mereka yang cuma berpegang pada firman Allah di waktu atau bagian tertentu saja, misalnya pas lagi butuh atau pas lagi ibadah doang. Dan yang ketiga, mereka mengaku percaya, tapi prakteknya murni cuma pakai logika dan pikiran sendiri. Nah, kira-kira kita ada di posisi mana nih? Untuk menemukan jawabannya, ini dia peta jalan eksplorasi kita hari ini. Kita akan mulai dari 3 tipe orang percaya, lanjut melihat firman sebagai sumber kehidupan, lalu masuk ke ujian di padang gurun, kerendahan hati dan didikan Allah, Allah setia pada janjinya, dan ditutup dengan berpegang pada sang sumber hidup. Mari kita masuk ke bagian pertama, 3 tipe orang percaya. Berpegang teguh pada perintah Tuhan itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu selaras dengan firman-Nya tanpa kompromi. Coba deh, resapi kutipan indah dari Mazmur 106 ayat 3 ini. Dikatakan, "Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu." Kuncinya ada di frasa "di segala waktu". Bukan cuma pas lagi gampang, bukan cuma pas lagi diamati orang lain. Ketaatan yang asli itu sifatnya berkesinambungan. Nah, dari situ muncul pertanyaan kritis kan? Kenapa? Mengapa sih kita dituntut untuk hidup berpegang pada firman Allah tanpa celah setiap saat? Penulis kitab ini nggak ngebiarin kita menebak-nebak. Ada 2 alasan fundamental yang dibongkar di sini. Ini membawa kita ke bagian kedua, firman sebagai sumber kehidupan. Alasan fundamental yang pertama, firman Allah itu sendiri adalah sumber kehidupan. Ini realitas mutlak buat bangsa Israel zaman dulu dan pastinya buat kita sekarang. Coba lihat realitas psikologis kita sehari-hari. Ada 2 kondisi ekstrim yang sama-sama bahaya buat iman. Kesusahan, kayak yang dialami Israel waktu nggak ada air di Mara dan Meriba, itu bisa banget bikin kita putus asa dan ragu sama pemeliharaan Tuhan. Tapi di sisi lain, kemakmuran juga bahaya. Kelimpahan di tanah Kanaan justru bisa bikin lupa diri, sombong, dan merasa, aku udah nggak butuh campur tangan Tuhan. Dua-duanya ini godaan yang luar biasa kuat untuk bikin kita menjauh dari Sang Pencipta. Yang sangat menarik dari penjelasan Musa di sini adalah bagaimana dia mendefinisikan kata hidup. Waktu Musa berseru supaya mereka berpegang pada hukum agar mereka hidup, maknanya itu ada 2 lapis. Pertama, hidup sebagai lawan dari maut. Secara harfiah berarti selamat dari kebinasaan fisik. Tapi yang kedua, dan ini yang sering terlewat, hidup sebagai lawan dari kelesuan. Ini ngomongin soal gairah, semangat, dan nikmatnya keberadaan kita sebagai manusia yang utuh secara spiritual. Kita lanjut ke bagian ketiga, ujian di padang gurun. Mari kita napak tilas sebentar. Untuk membuktikan kalau Allah itu benar-benar sumber kehidupan, bayangkan Anda ada di posisi mereka saat itu. Baru saja keluar dari perbudakan Mesir, lalu harus berkelana selama 40 tahun di padang gurun yang ekstrim, dan sekarang sedang berkemah di dataran Moab. Mereka persis berada di ambang sungai Yordan, bersiap untuk akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Ini adalah momen transisi yang benar-benar monumental. Dan di momen transisi inilah, Musa menyoroti sebuah realita yang bikin geleng-geleng kepala. Padang gurun itu kan tempat yang gersang, mematikan, nggak ada makanan, dan penuh binatang buas serta kalajengking. Pakai logika manusia manapun, bertahan hidup 40 tahun di sana itu mustahil. Tapi realitanya, mereka nggak binasa. Gimana ceritanya bisa begitu? Jawabannya jelas, pemeliharaan supranatural dari Allah. Pas mereka hampir mati kelaparan, mana dikirim langsung ke perkemahan. Dan perlindungan ini sedetail itu loh. Sampai-sampai pakaian yang mereka pakai nggak jadi usang kena cuaca ekstrim, dan kaki mereka nggak bengkak padahal jalan bertahun-tahun lamanya. Luar biasa bukan? Masuk ke bagian keempat, kerendahan hati dan didikan Allah. Rangkaian mujizat tadi pasti memunculkan satu pertanyaan besar. Terus ngapain mereka harus lewat padang gurun yang mengerikan itu sejak awal? Jawabannya, Tuhan selalu punya tujuan.
Tata rendah hati bahkan diulang sampai 3 kali di teks ini. Tujuannya sangat jelas, merendahkan hati umatnya dan mendidik mereka. Persis kayak seorang ayah yang penuh kasih mendisiplinkan anaknya. Lewat ketidakberdayaan di gurun itu, Israel dipaksa sadar 100% kalau mereka bergantung penuh sama Allah, bukan pada kekuatan mereka sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, Allah setia pada janjinya. Memahami didikan tadi mengantarkan kita pada alasan kedua kenapa kita harus berpegang pada firman-Nya. Allah terbukti setia. Jadi intinya begini, 40 tahun menderita di gurun itu sama sekali bukan bukti kalau Allah lupa atau melanggar janji. Nggak sama sekali. Waktu yang panjang itu adalah sebuah inkubator. Itu adalah proses pembentukan karakter yang sengaja dirancang supaya mereka nantinya siap menerima dan mengelola tanah perjanjian dengan sikap yang terus bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Tapi ingat, kesetiaan Allah ini juga dibarengi dengan peringatan yang sangat serius. Di Ulangan 8 ayat 19 dan 20 dibilang begini, kalau mereka melupakan Tuhan, ikut Allah lain dan gak mau dengar suara Tuhan, kebinasaan itu pasti. Sama persis kayak bangsa-bangsa lain yang udah dibinasakan sebelumnya. Ketaatan membawa kehidupan, pemberontakan membawa maut. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, berpegang pada Sang Sumber Hidup. Dari kisah di Perjanjian Lama ini, mari kita tarik benang merahnya ke zaman kita sekarang. Masih ingat saat Yesus dicobai di padang gurun? Waktu iblis nyuruh mengubah batu jadi roti, Yesus langsung merespons pakai prinsip dari kitab Ulangan ini loh. Dia bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memberikan contoh ketaatan mutlak yang sempurna, yang dulu gagal ditunjukkan oleh bangsa Israel. Dan ini brilian banget mengilustrasikan inti pesan kita. Bagi kita orang percaya saat ini, Yesus itu bukan sekedar kasih teladan, dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Seperti yang ia tegaskan di Injil Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan dia datang supaya kita punya hidup dalam kelimpahan. Perjalanan bangsa Israel ke Kanaan itu ternyata cuma bayangan dari sesuatu yang jauh lebih masif. Janji Allah yang gak pernah gagal itu pada akhirnya tergenapi secara sempurna melalui karya penebusan Yesus Kristus bagi kita. Ini adalah bukti paling puncak bahwa Allah kita nggak pernah lalai dalam mengingat dan menepati setiap janjinya. Jadi, sama seperti bangsa Israel yang dulu berdiri di dataran Moab menatap tanah perjanjian, kita hari ini juga sedang berdiri menanti kedatangannya yang kedua kali. Pertanyaan yang harus Anda bawa pulang hari ini adalah ini. Di tengah riuhnya perjalanan hidup Anda, akankah Anda terus berpegang teguh pada firman-Nya yang menghidupkan? Ataukah Anda akan membiarkan diri hanyut, dikalahkan oleh kesusahan dan dibuai oleh kemakmuran dunia ini? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita hari ini. Teruslah menggali kebenaran dan sampai jumpa.